Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, bimbinglah kami, oleh karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan, kami butuhkan kebenaran firman-Mu hari ini. Di awal tahun ini ya Tuhan, kami rindu agar kami boleh memperbaharui kehidupan rohani kami melalui kesungguhan kami untuk setia kepada kebenaran firman-Mu dan juga untuk terus-menerus mencari hadirat-Mu di dalam kehidupan doa kami. Berbicaralah ya Tuhan pada saat ini, oleh sebab kami ini anak-anak-Mu, kami telah siap untuk mendengar firman. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya mau mengajak kita membaca dua bagian firman Tuhan hari ini. Yang pertama di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, Injil Lukas pasal yang ke-22, ayatnya yang ke-39 sampai ayat yang ke-46. Lukas 22, ayatnya yang ke-39 sampai ayat yang ke-46. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa, ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Sedemikian jauh pembacaan firman kita. Berbahagia kita yang membaca merenungkan. Bapak Ibu Saudara, yang paling berbahagia kita yang melakukan firman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, tema kita hari ini adalah dipulihkan melalui firman dan doa. Mengapa hal ini penting, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan? Oleh sebab firman dan doa, dua hal ini adalah fondasi dasar, fondasi yang paling esensi untuk kita boleh menjalin relasi kita, komunikasi kita, hubungan kita dengan Tuhan. Jadi sistem relasi dan komunikasi kita dengan Tuhan adalah sistem komunikasi dua arah yang real, Bapak Ibu Saudara. Hubungan yang sungguh-sungguh nyata ada. Hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan yang real adanya. Allah berkomunikasi dengan kita. Allah menyampaikan kehendaknya, isi hatinya kepada kita melalui firman-Nya. Dan firman-Nya itu telah dibukukan di kanon menjadi Alkitab yang kita pegang pada saat ini. Dan manusia meresponi komunikasi Tuhan, kehendak Tuhan yang telah dinyatakan buat kita, dengan kita menaikkan doa kita, menaikkan isi hati kita, pikiran perasaan kita kepada Tuhan. Maka Allah berfirman, kita menaikkan doa kita. Sehingga pembacaan firman dan berdoa, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah dua fondasi rohani yang sangat penting, yang sangat esensi bagi kehidupan kerohanian kita. Secara khusus di tahun ini Bapak Ibu, kalau kita canangkan tahun ini adalah tahun pemulihan buat kita.
di dalam berbagai-bagai pergumulan yang kita hadapi, pergumulan di dalam kesehatan kita, pergumulan di dalam ekonomi kita, pergumulan di dalam keluarga kita, dan pergumulan di dalam kerohanian kita. Maka kalau kita tanya, untuk kita dapat dipulihkan oleh Tuhan, kita harus mulai dari mana? Maka jawabannya adalah kita harus kembali mulai dari membangun kembali kehidupan, membaca firman, dan kehidupan doa kita. Saudara, mari kita melihat sekarang apa yang menyebabkan mengapa kita kurang bersemangat di dalam berdoa dan membaca firman Tuhan. Mengapa kita sulit menjaga konsistensi kita untuk kita terus boleh mencari waktu untuk menaikkan isi hati kita, bersaat teduh, kita berdoa kepada Tuhan, atau menjaga konsistensi kita untuk tetap setia rajin membaca firman Tuhan. Mengapa kalau kita berdoa beberapa menit saja, kita sudah merasa begitu bosan sekali? Atau kalau kita ada yang memimpin doa, syafaat di depan, kalau yang mimpin itu begitu panjang, kita sudah begitu merasa jengkel, kenapa panjang sekali. Kita tidak tahan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa itu terjadi di dalam kehidupan kita. Atau bahkan ada di antara kita yang mungkin sudah menjadi orang Kristen puluhan tahun, setia beribadah, tetapi merasa sungkan jika diminta untuk memimpin doa di depan umum, bahkan pada kelompok-kelompok yang kecil, komunitas-komunitas yang lebih kecil. Mengapa kita tidak menikmati kehidupan doa kita? Demikian juga mengapa kita tidak begitu menikmati kehidupan membaca firman. Kadang-kadang kita membaca firman, kita ketemu ayat demi ayat, kita sudah merasa begitu bosan, begitu ngantuk, dan tidak menarik sama sekali. Dan akhirnya kita skip, kita tidak membaca firman Tuhan lagi. Saudara, kenapa? Maka jawabannya adalah karena gap perbedaan antara dunia realita kita dengan kebenaran firman Tuhan itu jauh sekali. Kita sulit sekali menarik korelasi konteks antara apa yang disampaikan Tuhan melalui firman Tuhan dengan kenyataan realita yang kita hadapi sekarang ini. Sehingga kita merasa ini nggak nyambung, gapnya terlalu besar sekali. Itulah sebabnya kita menjadi tidak begitu bersemangat untuk membaca firman. Karena bukan itu yang kita cari sekarang di dunia realita ini, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, kenapa kita tidak menikmati kehidupan doa kita? Mungkin karena jawaban doa yang Tuhan berikan, anugerahkan bagi kita tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bukan hanya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, Bapak Ibu Saudara. Bahkan yang terjadi adalah seringkali yang kita minta, yang dijawab Tuhan itu berbeda 180 derajat, terbalik sama sekali dengan apa yang kita minta. Kita minta berdoa agar Tuhan berikan kita kesehatan. Tetapi ternyata Tuhan izinkan kita mengalami sakit penyakit. Kita berdoa minta Tuhan menjaga melindungi anggota-anggota keluarga kita yang kita sayangi, kita cintai. Tetapi yang terjadi seringkali adalah Tuhan izinkan kita kehilangan orang-orang yang kita sayangi, yang kita cintai. Saudara, kita minta usaha pekerjaan kita, dagangan kita, ya saudara, diberkati Tuhan. Kita boleh berhasil, kita bisa mengumpulkan hasil, untung dan lain sebagainya. Tuhan bukan hanya izinkan usaha kita itu sepi, tetapi kadang-kadang Tuhan izinkan usaha kita itu gagal. Khususnya di tahun pandemi ini, Bapak Ibu. Kita mungkin sudah banyak sekali berdoa, minta ini dan minta itu kepada Tuhan. Tetapi kenyataannya sampai hari ini, kita belum bisa mengatakan kita sudah selesai dari wabah pandemi yang telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun ini. Saudara sekalian dikasih Tuhan, itulah sebabnya kita kehilangan gairah kita di dalam berdoa. Karena apa yang kita minta itu berbalik kadang-kadang dengan apa yang Tuhan berikan bagi kita. Sekarang pertanyaannya kembali adalah, tetapi andai kata semua doa kita itu dijawab sesuai dengan keinginan kita, pastilah kita jadi suka berdoa, bukan?
Kalau kita minta apa saja, Tuhan berikan buat kita, pasti kita jadi suka berdoa. Tetapi jikalau kita punya kehidupan doa yang seperti itu, semua doa kita pasti dikabulkan. Saudara sekalian dikasih Tuhan, percayalah, tidak perlu waktu lama, kita segera menjadi orang jahat dan serakah. Itulah sebabnya Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-13, Yakobus pasal yang pertama ayat yang ketiga berkata, kamu tidak mendapatkan apa-apa karena kamu tidak berdoa, atau kamu berdoa, tetapi isi doamu hanya untuk memuaskan hawa nafsumu saja. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, firman yang kita baca di bagian yang pertama tadi, Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara, ayat ini sering dikutip satu bagian belakangan terakhir saja, yang menjadi semangat kita untuk kita mendorong baik diri kita maupun orang-orang lain untuk berdoa. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Tetapi kebanyakan orang, khususnya mereka yang percaya kepada teologi sukses, teologi makmur, saudara, suka hanya mengutip sebagian belakangnya ini saja, tetapi meniadakan bagian depannya itu yang menjadi hal yang sangat-sangat penting untuk menentukan arti dari keseluruhan ayat ini. Firman Tuhan secara lengkap dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Nah, bagian yang depan ini sangat menentukan keseluruhan arti ayat-ayat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka minta apa saja yang kita kehendaki, maka kita akan menerimanya. Saudara, apa yang dimaksud dengan jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku itu tinggal di dalam kamu? Jadi ada dua ayat sebelumnya, jikalau kita baca Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5, di sana dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Maksudnya adalah Bapak Ibu, ketika hidup kita terus diisi oleh kebenaran firman Tuhan, kalau firman itu tinggal di dalam kita, dan kita tinggal di dalam firman, kalau hidup kita ternyata boleh ditransformasi, diubahkan setiap hari semakin kita dekat dengan firman, kita melaksanakan firman Tuhan semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan, maka pikiran kita akan dibukakan, hati kita diubahkan, keinginan kita diperbaharui, Bapak Ibu Saudara. Keinginan kita, kehendak-kehendak kita semakin dekat dengan kehendak Tuhan, sehingga kita memiliki kehendak kudus, kehendak suci, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu adalah kehendak yang sudah diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Maka permohonan kita menjadi permohonan kudus. Di saat itulah kita akan menerima apa yang kita kehendaki. Nah, Bapak Ibu, harap berhati-hati sekali di dalam memahami ayat-ayat ini. Ketika kehendak kita sudah diselaraskan dengan kehendak Tuhan, disitulah ketika kita minta apa saja yang kita kehendaki, Tuhan akan mengabulkannya. Di sini kita melihat, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, yang pertama adalah kehidupan firman dan doa. Itu adalah dasar kerohanian yang sangat penting, atau kalau boleh saya katakan yang paling penting, dan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Orang kalau hanya suka membaca firman terus tetapi tidak ada kehidupan doanya, Bapak Ibu, maka orang ini akan menjadikan firman itu sebagai pengetahuan saja. Dia tahu banyak tentang firman, dia mungkin pikirkan banyak tentang firman, tapi hidup rohaninya kering, Bapak Ibu. Dia tidak bertumbuh karena dia tidak suka berdoa. Sebaliknya, jikalau ada orang yang suka berdoa, dia tidak mau dipusingkan dengan kebenaran firman Tuhan yang kadang-kadang memang memusingkan. Yang penting adalah hubungan komunikasi kita dengan Tuhan. Kalau orang hanya suka berdoa saja, maka orang itu tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Dan pasti dia tidak tahu apa yang dinamakan kehendak Tuhan, rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Itulah sebabnya kehidupan firman
dan kehidupan doa kita harus kita bangun bersama-sama, karena ini adalah dua hal yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Sehingga ketika kita menikmati kehidupan doa kita, dan pikiran kita yang sudah dimurnikan oleh kebenaran firman Tuhan, maka disitulah kita melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam dan melalui hidup kita. Permintaan-permintaan kita, kehendak-kehendak kita semakin diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus adalah contoh terbaik di dalam membangun fondasi kehidupan kerohanian. Tuhan Yesus mengintegrasikan seluruh firman Tuhan yang dipahaminya, yang telah diketahuinya, bahkan dihafalkannya di dalam seluruh aspek pelayanan kehidupannya. Ketika dia berkhotbah, dia mengajar, dia mengutip firman Tuhan dari Perjanjian Lama, kitab suci yang dipakai oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Ketika Tuhan Yesus melayani, dia mengusir setan. Ketika dia melawan setan pada waktu ujian 40 hari di padang gurun dia berpuasa, dia melawan setan dengan firman Tuhan. Dia menyembuhkan dengan berfirman. Tuhan Yesus adalah contoh terbaik bagi kita bagaimana mengintegrasikan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kerohaniannya. Sehingga kita juga harus membangun kehidupan firman dan doa itu dengan teladan yang telah Tuhan berikan bagi kita. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, bagian kedua dari firman yang kita baca tadi adalah dalam konteks sesaat sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan akan diadili, kemudian akan menjalani jalan salib. Itulah kesengsaraan yang puncaknya adalah kayu salib yang harus dia hadapi, Bapak Ibu Saudara. Maka dikatakan Tuhan Yesus membawa murid-muridnya keluar dari kota, yaitu ke sebuah tempat dinamakan adalah Bukit Zaitun. Di sanalah terdapat sebuah taman yang sunyi yang bernama Taman Getsemani. Ayat yang ke-39 di dalam Lukas pasal yang ke-22 dikatakan, lalu pergilah Yesus keluar kota, sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Saudara garis bawahi kata sebagaimana biasa pada ayat ini. Kata ini kelihatannya biasa-biasa saja dan sering kita lewatkan begitu saja. Tetapi mari kita perhatikan baik-baik. Kata sebagaimana biasa di sini menjelaskan bahwa Tuhan Yesus membiasakan diri untuk secara khusus menyediakan waktu untuk mencari tempat yang teduh untuk berdoa. Jadi saudara, kita jangan salah pikir bahwa Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani itu hanya sekali, dan itu ketika dia harus sebelum menjalani jalan salib. Ketika ada masalah besar yang harus dihadapinya, baru dia mencari sebuah taman sunyi, sepi untuk berdoa berlutut di sana. Saudara, itu salah total. Firman Tuhan kalau Bapak Ibu mencoba kita menggali sedikit, Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-37. Jadi satu pasal sebelum ayat-ayat yang kita baca ini, berkata seperti ini. Pada siang hari Yesus mengajar di Bait Allah. Pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Jadi kalau saudara kita memperhatikan perjalanan pelayanan Tuhan Yesus siang hari, pagi hari dia melayani di Bait Allah, mengajar, dan dia berkeliling di kota untuk melayani. Tetapi pada malam hari dikatakan dia menarik diri dan dia bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Di tempat itulah terdapat taman yang disebut Taman Getsemani. Jadi kita melihat Tuhan Yesus sudah biasa berdoa. Tuhan Yesus sudah membiasakan diri untuk mencari tempat untuk berdoa. Kata sebagaimana biasa itu berarti sebuah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang, saudara. Ini sebuah pengulangan, sebuah repetisi, sebuah kebiasaan yang terus-menerus dilakukan. Lukas menekankan bahwa kehidupan rohani, kehidupan spiritualitas itu adalah hasil dari sebuah disiplin pengulangan yang kita lakukan terus-menerus di dalam kehidupan kita. Maka penginjil Lukas sangat memperhatikan hal ini. Dia katakan sebagaimana biasa. Sebuah kondisi yang tidak dicatat oleh penginjil Matius dan Markus. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, pertumbuhan rohani tidak terjadi begitu saja. Pertumbuhan rohani itu harus
kita bangun dari sebuah tindakan yang kita lakukan berulang-ulang setiap hari. Sebuah pepatah Latin mengatakan kalau manusia itu adalah homo habitus. Yang artinya saudara, manusia adalah seseorang yang punya pribadi dan karakter itu adalah akumulasi dari pengulangan-pengulangan yang terjadi selama masa kehidupannya. Homo habitus, kata habitus inilah yang kemudian diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi kata habit, yang berarti kebiasaan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kalau kita malas untuk berdoa dan membaca firman, itu akan membentuk karakter kita menjadi seorang Kristen yang malas untuk berdoa dan membaca Alkitab. Kalau kita membiasakan diri itu. Ya. Jadi kalaupun kita tahu doa itu penting, membaca firman Tuhan itu penting, tetapi kita tidak mau melakukan pengulangan-pengulangan disiplin rohani itu, Bapak Ibu, maka sebetulnya terjadilah karakter kita menjadi orang Kristen yang malas berdoa dan membaca firman. Begitu juga dengan karakter-karakter negatif lainnya, Bapak Ibu. Misalkan kalau ada orang Kristen yang tidak jujur, sekali berbicara tidak jujur, maka tidak ada dosa yang dilakukan hanya sekali, Bapak Ibu. Biasanya itu akan menjadi sebuah pengulangan-pengulangan. Jadilah orang Kristen yang tidak jujur. Kalau ada orang Kristen yang punya karakter suka meninggikan diri, suka sombong, suka akan puji-pujian dari orang-orang lain, maka terbentuklah karakter orang-orang Kristen seperti itu. Dia membiasakan diri, dia hidup di dalamnya. Saudara sekalian dikasih Tuhan, jadi walaupun kita tahu kita harus rendah hati, kita tahu kita harus bicara jujur, kita tahu kita harus positive thinking dalam hidup ini, tetapi kalau yang kita lakukan adalah hal-hal yang negatif yang kita pikirkan dan hal-hal negatif yang kita lakukan, maka terjadilah karakter kehidupan kita yang negatif dan tidak pernah ada perubahan signifikan di dalam kehidupan kita. Inilah yang dimaksud dengan homo habitus. Jadi karakter yang dibentuk oleh pengulangan-pengulangan di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya di dalam bukunya The Imitation of Christ, Thomas Kempis memaparkan langkah-langkah praktis bagaimana orang Kristen dapat belajar dari teladan rohani Tuhan Yesus. Jadi salah satu kalimat yang menarik adalah kata-kata seperti ini, Bapak Ibu. Kebiasaan-kebiasaan buruk dalam kehidupan kita hanya dapat dikalahkan dengan hadirnya kebiasaan baik. Kebiasaan-kebiasaan buruk, hal-hal yang kita lakukan berulang-ulang yang buruk-buruk itu, saudara, hanya bisa digantikan atau dikalahkan oleh hadirnya kebiasaan-kebiasaan pengulangan-pengulangan yang baik. Jadi tidak cukup kita berdoa minta Tuhan ubahkan kita, Bapak Ibu. Saya bukannya tidak percaya mujizat, tetapi saya percaya Tuhan mau pakai yang namanya proses perubahan hidup kita secara konsisten di dalam ruang dan waktu. Kalau kita mau merubah hidup kita di tahun 2022 ini, mari kita bangun kebiasaan-kebiasaan yang baru, mumpung di awal tahun, Bapak Ibu. Saya percaya Tuhan akan membentuk kita melalui sebuah proses perubahan sepanjang kehidupan kita. Jadi kebenaran kedua yang kita pelajari pada siang hari ini adalah kehidupan firman dan doa harus menjadi kebiasaan gaya hidup kita agar kita semakin hari semakin bisa diselaraskan dengan kehendak Allah. Kita harus mulai mengisi hidup ini dengan kebiasaan-kebiasaan baik untuk berperang melawan kebiasaan-kebiasaan buruk yang sebelumnya telah membentuk kehidupan kita sedemikian rupa. Apalagi saudara dalam konteks pandemi ini, kita semakin butuh untuk banyak berdoa dan membaca firman Tuhan. Sehingga kita bisa semakin mengerti apa maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita boleh terus mencari hadiratnya, kita berdoa,
kita menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Dalam hal inilah Tuhan Yesus memberikan kita teladan disiplin rohani yang terbaik. Dikatakan Tuhan Yesus membiasakan diri untuk mencari tempat sunyi untuk berdoa. Di sana kita melihat bagaimana dia menjalin relasi, hubungan yang dekat, yang intim dengan Allah Bapa. Ia menyediakan waktu untuk bergaul karib dengan Tuhan. Saudara, jelas di sini penginjil Lukas sedang ingin memberitahukan kepada kita, bukan karena jalan salib Tuhan Yesus baru datang untuk berdoa, tetapi karena dia sudah membiasakan menjalin relasi yang dekat dengan Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita, Bapak Ibu? Apakah kita baru sungguh-sungguh mencari Tuhan ketika kita sedang menghadapi masalah-masalah yang berat dan besar? Kalau tidak ada masalah, bagaimana kehidupan doa kita, kehidupan membaca firman Tuhan kita? Sebuah kutipan anonimus berkata demikian, Bapak Ibu. If we pray when we are in trouble, then we are in trouble. Kalau kita berdoa hanya ketika kita sedang dalam masalah, maka itulah masalah terbesar di dalam kehidupan kita. Kalau kita hanya mencari Tuhan sungguh-sungguh ketika kita sedang ada masalah, dan kalau tidak ada masalah, kita tidak tertarik sama sekali dengan Tuhan, dengan kehendak Dia, maka itu berarti kita sedang dalam masalah besar di dalam hidup kerohanian kita. Saudara pasti jengkel kan kalau kita punya teman hanya datang mencari kita kalau kita membutuhkan. Atau baru-baru ini saya baru teringat seorang teman dan saya coba menghubungi dia, dan kalimat pertama yang halo, saya katakan, bagaimana kabarnya, sehat ya selama pandemi? Iya. Lalu kalimat pertama yang dia katakan adalah, mau dibantu apa, Jos? Berarti, waduh, saya baru sadar bahwa image saya di teman saya ini adalah, si Jos ini biasanya kalau telepon pasti baru lagi ada maunya atau butuh pertolongan. Saudara, bagaimana kalau kita punya teman yang seperti ini? Apakah kita jengkel relasi pertemanan ini kalau ada maunya saja? Apakah ketika kita sedang terdesak menghadapi kebuntuan, tidak lagi ada jalan keluar, baru kita berbondong-bondong, aktif, mengikuti segala aktivitas-aktivitas rohani di gereja. Kita baru berdoa, kita berpuasa, membuat janji kepada Tuhan. Tetapi begitu kita sudah lepas dari masalah kita, maka selesai juga kehadiran kita di ibadah kita, di persekutuan doa, di semua kegiatan-kegiatan rohani yang ada di gereja. Ada yang ketika punya motivasi begitu rajin datang melayani Tuhan, setelah dia menyadari bahwa di dalam melayani Tuhan, dia tidak mendapat apa-apa yang diharapkan, atau dia tidak mendapat apa-apa dari pelayanan ini. Bahkan ternyata dia harus membayar harga sebuah pelayanan, waktu, pikiran, perasaan, dan lain sebagainya. Maka orang semacam ini pasti akan segera mundur dari pelayanan. Tuhan Yesus jelas bukan sosok yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini adalah sebuah kebiasaan rohani yang baik yang Tuhan Yesus bangun untuk berdoa, bersaat teduh, menjalin relasi dengan Tuhan. Dengan demikian, kehendaknya diselaraskan dengan kehendak Bapa. Inti dari kehidupan doa, Bapak Ibu, bukan bagaimana Tuhan menjawab doa kita. Mazmur Daud 139 ayat yang keempat. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Engkau ketahui ya Tuhan. Bapak Ibu jangan khawatir Tuhan menjawab atau tidak doa kita. Inti dari doa itu bukan soal permintaan dan jawaban doa. Sebelum kita mengatakan apa-apapun, Tuhan sudah tahu apa isi hati, pikiran, perasaan kita, dan keadaan kita. Inti dari doa adalah kita membangun relasi kita dengan Tuhan. Dan Tuhan senang, Bapak Ibu, kalau kita datang ke Dia untuk kita bercerita. Bapak Ibu tentu sering mendengarkan cerita bagaimana seorang anak mencari orang tuanya
seorang anak datang mencari orang tuanya untuk meminta, bahkan untuk bercerita. Itulah saat-saat yang sangat dinikmati. Saya pun begitu. Dulu waktu baru-baru mulai mau sekolah anak yang kecil, Bapak Ibu, saya selalu tanya ketika makan, hari ini belajar apa di sekolah, hari ini dapat apa. Saya mau supaya dia bercerita. Tetapi sekarang tidak diminta pun dia datang, dia cerita ini itu, pagi siang. Saya sangat menikmati keadaan seperti itu. Kadang-kadang kelebihan juga. Ya, saya mau kerja, saya mau apa, dia datang, dia cerita terus. Bapak Ibu, saudara sekalian dikasih Tuhan, inti dari berdoa adalah bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Tuhan mau kita dekat dengan Dia. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, "Jikalau engkau mau ya Bapa, ambillah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Kalimat ini sudah menjadi kristalisasi sebuah hubungan yang intim antara Tuhan Yesus dengan Allah Bapa. Yang saya percaya ini menjadi sebuah inti yang perlu kita pelajari bersama-sama dengan membangun kehidupan doa kita. Mari kita selaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Dengan membaca firman, dengan kita berdoa, kita bercerita apa saja yang kita alami kepada Tuhan. Sehingga kita bisa mendapat kekuatan daripadanya. Saudara sekalian dikasih Tuhan, ayat-ayat selanjutnya adalah ayat-ayat yang sangat baik. Dikatakan, maka malaikat datang untuk menguatkan Tuhan Yesus. Maka ketika Tuhan Yesus semakin takut, semakin dia bersungguh-sungguh dia berdoa. Saya rasa ini adalah contoh yang sangat baik sekali Bapak Ibu. Di dalam doa kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Di dalam doa, di dalam permasalahan yang begitu sulit, mari kita semakin bersungguh-sungguh berdoa. Seperti Tuhan Yesus. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, yang terakhir seringkali kita merasa seperti ini. Kalau demikian, bagaimana dengan nats di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 sampai 11. Dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat, dan ketoklah maka pintu akan dikabulkan. Bahkan dikatakan, adakah seorang daripadamu memberi batu kepada anak-anaknya kalau ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jikalau kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik. Bahasa aslinya itu dapat diterjemahkan yang membahagiakan, yang sempurna, yang memuaskan kepada mereka yang meminta kepadanya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ayat ini sering dikutip oleh sebagian orang untuk mengekspresikan segala keinginan kita, bahwa firman Tuhan menjamin apa yang kita minta pasti Tuhan kabulkan. Tetapi kenyataannya tidak. Seorang bernama Jerry Sittser dalam bukunya yang berjudul When God Doesn't Answer Your Prayer, dia menjelaskan mengapa Tuhan tidak jawab doa kita. Mungkin karena yang kita sampaikan adalah bukan doa sebetulnya, tetapi sebuah perintah, sebuah petisi, sebuah rencana, sebuah master plan yang kita susun agar Tuhan harus merealisasikan itu semua terjadi di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya serohani-rohaninya hal yang kita minta. Tetapi kalau itu bukan kehendak Tuhan, pasti saudara, Tuhan tidak akan pernah mengabulkannya. Bukankah Tuhan Yesus dapat berkata, Tuhan, sekiranya cawan ini boleh berlalu, umur saya bisa lebih panjang, tidak hanya 33 tahun, saya bisa hidup sampai 80 tahun, saya bisa melayani banyak orang bisa disembuhkan, banyak orang bisa menerima pengajaran-pengajaran yang baik. Bukankah lebih panjang umur saya, semakin banyak orang bisa mendapatkan berkat. Itu rohani enggak, saudara? Permintaan Tuhan Yesus itu rohani enggak? Kalau cawan ini boleh berlalu daripadaku. Tapi pertanyaannya, apakah itu kehendak Tuhan? Tuhan Yesus tahu, dia datang untuk melaksanakan misi agung Tuhan, yaitu naik ke atas kayu salib. Dan saatnya sudah tiba. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan,
Itulah sebabnya serohani-rohaninya permintaan kita. Kalau permintaan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka itu pasti Tuhan tidak menjawab. Maka seorang yang bernama Jerry Sister itu berkata kemudian, jangan-jangan yang kita minta bukan roti, melainkan batu. Jangan-jangan yang kita minta sama Tuhan bukan ikan, tetapi ular. Maka Tuhan tidak akan mengabulkannya itu bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasihi Tuhan, mari di awal tahun ini kita berkomitmen untuk membangun 2 dasar kerohanian yang paling penting. Kita memperbaharui kehidupan, membaca firman, dan berdoa setiap hari. Saya mendorong Bapak Ibu kita sekalian yang belum tergabung ke dalam gerakan membaca Alkitab kita, GBA, Domba, 1 hari 1 pasal. Mari kita bisa membaca bersama-sama 1 hari 1 pasal. Ayat-ayat itu sudah tertera di kalender gereja kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu melihat hari ini kita membaca sampai mana dan kita ikuti setiap hari. Mari saya mengundang juga Bapak Ibu untuk boleh terus membangun kehidupan doa secara pribadi setiap hari. Juga dengan keluarga kita masing-masing. Setiap malam, mari kita luangkan waktu untuk membangun mesbah atau kita berdoa bersama-sama dengan anggota keluarga kita. Pokok-pokok doa harian akan diberikan oleh gereja dalam WhatsApp gereja, Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa dengan keluarga kita. Juga kita berdoa dengan keluarga rohani kita di dalam ibadah Rabu malam dan Sabtu pagi, Bapak Ibu. Dan percayalah, kalau kita mulai kebiasaan-kebiasaan baik itu, mulai awal tahun ini, Tuhan akan memberkati kita sepanjang tahun dan kita akan mengalami pemulihan daripada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur oleh karena firman-Mu kembali mengingatkan kami betapa pentingnya kami membangun kehidupan doa dan membaca firman setiap hari. Biarlah Tuhan di tahun pemulihan ini ya Bapa, melalui doa dan membaca firman, kami tahu apa yang harus kami lakukan terlebih dahulu. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh setia. Mulai hari ini ya Bapa, kami akan terus meningkatkan lagi kerajinan kami untuk membaca, mencintai firman, dan juga kami terus berdoa, baik secara pribadi dengan anggota keluarga kami, maupun juga dengan anggota keluarga rohani kami. Berkatilah firman-Mu ya Bapa, oleh sebab Roh-Mu yang kudus akan memampukan kami untuk melakukan firman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.